Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa afana wa waffaqana wa sahhalana wa rahimana wa ma yakunu dzalika illa biidznillah falahul hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajmain wa ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita syukuri nikmat-nikmat Allah yang telah memberikan hidayah, taufik, penjagaan, kasih sayang kepada kita semua. Semoga kasih sayang Allah berlaku buat kita dunia dan akhirat. Dan sesulit apapun kehidupan ini masih di TKP kita ini. Jadi belum ada peradilan. Tinggal bagaimana kita mempertanggungjawabkan peran-peran kita, posisi-posisi kita, status-status kita nanti di Yaumul Qiyamah. Seperti yang lifting atau yang terposting ya, bahwa tema kita hari ini adalah pindah kiblat dan misi umat sesi kedua atau season 2. Seperti diketahui bahwa Allah sendiri yang menjelaskan bahwa pindah kiblat itu sekaligus sebuah penobatan, sebuah deklarasi, sebuah manifesto lah ya gitu. Momentum itu dibikin unik, dramatis. Sholat duhur 2 rakaat pertama ngadep ke Masjidil Aqsa, 2 rakaat kedua ke Masjidil Haram itu 180 derajat. Menjadi peristiwa yang mustahil orang menganggap sepele dan mudah melupakannya. Ternyata memang di balik itu Allah mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas, dan demikianlah cara Allah, momentum yang dipilih Allah, waktu yang dipilih oleh Allah untuk menjadikan kalian umatan wasata, ya secara harfiah umat pertengahan, tapi dalam bahasa balaghah orang Arab menyebut wasata itu terbaik. Jadi kalau orang Arab itu menyebut, wah ini bagus, sangat bagus itu, ini sangat wasat gitu. Ini di buku tafsir Tabari, di buku tafsir Ibnu Katsir ada tafsir yang menjelaskan bahwa wasata itu sekaligus terbaik. Untuk menjadi saksi atas manusia. Tentunya hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad ya terkait syuhada ini, memang nanti di akhirat ada peradilan. Salah satunya adalah momentum mengadili umat-umat sebelum kita atau umat-umat zaman ini yang mungkir, yang mengingkari risalah. Mereka berargumen, nah kita posisinya menjadi saksi. Nah tentunya kita bersyukur kepada Allah bahwa kita umat ini misinya misinya jadi saksi. Artinya walaupun sulit tapi mungkin. Bandingkan, imajinasikan kalau seandainya misinya itu menguasai dunia, gitu. Menaklukkan dunia. Itu jauh lebih berat dan banyak sekali menghadapi kemustahilan. Walaupun untuk jadi saksi juga nggak mudah. Artinya sebagai sebuah misi, sebuah goals itu sangat menantang tapi masih mungkin gitu. Kan dalam ilmu manajemen itu nggak boleh kita bikin tantangan sampai membuat orang frustrasi, tapi juga tidak boleh membuat target itu sampai nggak ada tantangan. Ya menantang tapi mungkin, possibility risetnya masuk akal gitu. Jadi menjadi saksi, karena secara berseloroh itu menjadi saksi itu asal tidak terlibat minimal saksi fakta.
Kalau saksi ahli memang harus menguasai teorinya kan gitu. Jadi sebetulnya memang kalau kita mau betul-betul jadi saksi ahli dan sekaligus saksi fakta, kita harus memahami Islam secara komprehensif, paham betul risalah itu, terus juga memang minimal tidak boleh terlibat kepada orang-orang yang diadili, tidak menjadi bagian daripada kriminal itu. Walaupun tidak mudah, tetap saja tidak mudah. Tapi menjadi mungkin kenapa? Karena Anda nggak harus jadi pemimpin legal, formal untuk jadi saksi. Nabi Ibrahim itu sukses menjadi dedengkotnya saksi peradaban dunia. Beliau jadi wali kota aja enggak, jadi camat aja enggak. Dia tidak pernah jadi siapa-siapa. Dalam konteks legal formal, beliau menghabiskan umurnya di kampung Kanaan itu boleh dibilang ya hanya menjadi person, someone yang tidak bisa merubah. Bahkan terkucil, bahkan cicitnya terakhir cucunya generasi Bani Israel harus migrasi ke Mesir. Legasinya ya sebuah cerita, legasinya sebuah karakter. Makanya ketika kita diinstruksikan oleh Allah menteladani Ibrahim, itu bukan karena Ibrahim itu sukses menjadi wali kota gitu, menjadi presiden atau dari enggak. Tapi lebih karena dia tidak terlibat. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahima walladzina mahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Kepada bainana wa bainakum adawah dan seterusnya kan. Sudah ada suri toladan yang baik pada dibira Ibrahim buat kalian dan pengikut-pengikutnya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya. Jadi keteladanan Ibrahim bukan suksesnya menjadi pemimpin, tapi ketika dia berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum. Aku lepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan apa-apa yang kalian sembah dari selain Allah. Jadi baroknya. Jadi hati-hati, ente ketika masih bukan siapa-siapa sukses jadi pengikut Ibrahim. Setelah jadi wali kota malah terlibat umpamanya gitu. Jadi nggak ngaco itu. Kan ada kasus itu, sebelum jadi wali kota ini soleh nih, setelah jadi wali kota kok. Ya ini kebetulannya saya nyebut wali kota, nggak usah bermain layar lebar kemana-mana ya. Tapi aneh ini wali kota aneh banget sih gitu loh. Ada, umpamanya begitu. Jadi wali kota itu yang tadinya sukses jadi saksi Allah atas peradaban manusia, gagal gara-gara terlibat gitu, memusuhi dakwah Islam gitu. Nah kira-kira gitulah. Ada orang tadinya cuma centeng gitu, satpam, mungkin makan satpam gereja gitu, terus jadi apa pejabat gitu, malah mulai enggak. Ada juga gitu, naik pangkat, tetapi justru keblangsak dari misi. Kan misi umat ini jadi saksi. Nah, terus kemudian wa yakuna rasulu alaikum syahida. Ingat juga, kita juga akan jadi tersangka. Kalau kita nggak main, kalau kita mengingkari risalah Rasulullah SAW. Tapi saksinya siapa yang akan memberatkan kita? Rasulullah sendiri. Itu. Jadi jangan main-main juga sama Rasulullah itu, main bikin agama tapi gak ikut Rasulullah gitu ya, itu ada di negeri tetangga, ada pengen agama tapi gak ikut Rasulullah. Ada. Jadi jamaah rahimakumullah, saya sangat bersyukur ya ketika merenungi tafsir ayat-ayat ini kemudian. Bersyukurnya kenapa? Karena kita kan gak pernah disuruh untuk memilih hidup di zaman ini, zaman tersulit. Semua orang selalu bilang tersulit, tapi memang sangat sulit sekarang ini, multidimensi. Kita melakukan sesuatu, setelah kita evaluasi, loh selama ini kok saya salah,
Loh selama ini kok saya kalah, loh selama ini saya kok percuma, loh saya kok kelihatan sibuk, muter-muter. Ya sudah 1 abad lah kira-kira umat Islam itu berada pada kondisi untuk tidak terlibat itu sudah pekerjaan berat. Sejak Turki, khilafah Turki dimutilasi jadi 42 negara, tak satu pun negeri yang independen, selalu diintervensi, diintimidasi, diinfiltrasi, diatur-atur, sehingga Islam tidak boleh dipakai secara murni dan konsekuen, harus sekuler, harus liberal, harus ribawi, harus ini, harus itu, dan seterusnya kan, sampai zaman kolonialisme atau neokolonialisme dan imperialisme sama. Berita terburuk yang paling terakhir saya dengar, ironi memang, Israel sekarang resmi diangkat menjadi ketua Komisi Perundang-undangan di PBB. Israel resmi diangkat sebagai ketua Lajnah Konuniyah kalau bahasa Arabnya, karena saya diposting dari teman saya yang di Israel ya, yang di Palestina. Tapi lebih mengenaskan lagi ada atas sounding usulan proposal dari 4 negeri Arab yang mendukung. Saudi Arabia, Mesir, Emirat, sama Yordan. Kan gendeng banget ya. Artinya apa? Kita semakin sulit. Tapi nggak usah sedih. Make everything happy aja lah, make everything easy supaya nggak turun imunnya. Karena kadang-kadang imunitas kita turun gara-gara keseringan nonton media mainstream, belum berita WA kanan kiri yang dimulai dari innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ya puluhan wajah yang sampai sekarang belum hilang dari otak belakang kita ya. Iya kan? Tetapi tetap bahwa kita harus berada di mainstreamnya Allah. Jangan bergeser dari mainstream Allah. Kalaupun kita media mainstream, ya mainstreamnya Allah. The real mainstream Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu ayat ini mesti kita kompilasi dengan surat Al-Hajj. Karena di surat Al-Hajj itu ada pedoman dan panduan untuk tetap menjadi syuhada alan nas. Jadi Allah tidak membiarkan kita bingung, terus gimana? Ada. Jadi siapa sih kira-kira yang akan bisa menjadi saksi peradaban? Bukan kriminal peradaban. Kalau perlu jadi pahlawan peradaban. Kalau perlu saksi yang betul-betul saksi fakta yang berhasil gitu. Kita baca baik-baik ini di surat Al-Hajj ayat 77 sampai terakhir itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini prosedur untuk selamat menjadi saksi peradaban. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ini dipanggil oleh Allah dan kita merasa dipanggil kalau merasa beriman. Irka'u, rukuklah kalian. Wasjudu, dan sujudlah kalian. Wa'budu rabbakum, dan sembahlah, beribadahlah kepada Rabb kalian. Waf'alul khaira, lakukanlah kebaikan. La'allakum tuflihun. Jelas sekali orang beriman harus rajin beribadah dan harus jadi orang baik. Melakukan kebaikan itu step pertama, langkah pertama. Jadi stair pertama, tangga pertama kita harus memastikan diri bahwa kita orang beriman, rukuk, sujud, beribadah kepada Allah dan melakukan kebaikan. Ini ada pesan implisit bahwa sangat berbahaya sekali kalau ada orang beriman rajin beribadah, tapi dia bukan orang baik.
Koruptor lah, penipu lah, pembohong lah, tukang ingkar janji lah. Gitu. Orang-orang seperti itu justru distigma oleh Allah sebagai pendusta agama. Pasalnya sederhana loh jadi pendusta agama itu. Enggak suka menolong orang yang pantas ditolong, enggak ikut terlibat memberi makan orang miskin, seneng narsis, yuraun, ya. Apa itu? Ara'aita alladzi yukadzzibu fadlika yad'ul yatim, ya, punya modus kejahatan sosial, ekonomi, advokasi gitu, enggak beradvokasi. Kan yang yamnaunal maun kan banyak ya. Menolong yang perlu ditolong gitu. Cuek, enggak mau tahu, ignore, ego sektoral, itu semua menjadi delik untuk kemudian pantas disebut sebagai pendusta agama. Berarti umat Islam itu harus tampil sebagai pahlawan, tampil sebagai orang yang melayani, memberi, peduli gitu loh. Jadi nggak berlaku kikir, ego, nggak berlaku itu, nggak pedulian, gitu. Nggak berlaku. Syukur-syukur betul-betul menginstitusi menjadi khaira ummatin yang bahkan hanya bukan bisa menjadi saksi tapi mengendalikan amar ma'ruf nahi. Kondisi idealnya menjadi khaira ummatin ukhrijat linnas untuk mengendalikan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu idealnya. Ya kalau sekarang memang lagi nggak ideal banget. Tapi pada tingkat minimum kita bisa meniru Nabi Ibrahim, yang penting berlepas diri, tidak terlibat. Semoga tidak sampai jadi ashabul kahfi atau ashabul ukhdud, tapi minimal kita bisa seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau ini udah selesai, baru kita masuk ke wilayah berikutnya, wilayah jihad. Ya. Jadi untuk sukses, untuk selamat, la'alakum tuflihun itu. Baru setelah itu wajahidu fillahi haqqa jihadih. Jadi memang sebaiknya pejuang itu harus orang soleh dan orang baik, orang ahli ibadah dan orang baik. Sebab kalau ada orang berjihad tapi bukan orang ahli ibadah, bukan orang beriman, orang baik, suka ada ternyata hidden agenda. Kelihatan ingin menyelamatkan agama Allah, ternyata hanya menyelamatkan nasib pribadi, sehingga bukan menyelamatkan umat, akhirnya umat malah harus menyelamatkan dia. Saya dalam diskusi dengan beberapa kolega yang ikut menjalani perjuangan terutama 5 tahun terakhir ini, ya banyak juga kelihatannya mujahid, ternyata orang mencari kesempatan dalam kesempitan, orang rebutan panggung, orang punya interest, itu banyak sekali. Maka ya harus betul-betul ahli ibadah dulu, baru jadi mujahid. Nah, wajahidu fillah, berjihadlah fillah. Kadang Allah menyebut fisabilillah. Ini lebih dalam lagi, fillah, di dalam Allah. Artinya adalah integral, komprehensif, dari niat, ya, dari cara yang dipakai, tujuannya, itu tidak keluar dari mencari karunia Allah yang diridhoi. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Betul-betul karena ingin sukses di akhirat dan dapat ridho Allah. Jadi uswatun hasanah Rasulullah itu eksklusif buat orang yarjullah wal yaumil akhir, yang memang visinya itu ridho Allah dan masuk surga. Jadi kalau ingin jadi pemimpin, dari awal kita tidak ingin jadi sembarang pemimpin, tapi pemimpin yang diridhoi. Kalau pengen jadi orang kaya, dari awal kita pengen kekayaan yang diridhoi. Kalau kita pengen jadi punya pangkat,
dan kita butuhkan pangkat itu karena agama bisa dijaga dengan harta dan pangkat. Kata Imam Ghazali, kata Ibnu Khaldun, yaitu at-tahassun fid din itu bi adnal mal wal jah yatahassanu bidini bihi dinahu. Boleh, ente pengen jadi presiden, bagus, tapi presiden yang diridhoi. Pengen jadi menteri, bagus, tapi menteri yang diridhoi. Karena ciri pengikut Rasulullah itu yabtaguna fadlan minallah. Memang mencari ridha Allah, karunia Allah, tapi waridwana dan keridhaan. Dan kita pantang mendapatkan harta sembarang harta, pangkat sembarang pangkat. Itu filah. Karena dari filah itu ya memang kita nggak pernah keluar dari framingnya Allah, dari pagar-pagar yang sudah diputuskan atau hududullah. Kita tidak akan pernah melanggar hududullah dalam berjihad ini. Nah, karena ini kita perlu ingetin terus menerus. Apalagi zaman media sekarang ini, kadang-kadang kata populer, kadang followers. Nanti lama-lama demi jumlah followers yang banyak dia memposting hal-hal yang tidak penting. Banyak, ini naudzubillah, ini ustadz memposting kemesraan dengan istrinya gitu. Wah, followersnya banyak. Lama-lama malah kadang-kadang blunder dari situ. Gak boleh, hati-hati. Hati-hati, ini sekedar ibroh ya, tapi penting untuk didiskusikan. Sekarang wah, kamu YouTubers ya, followersnya berapa? Itu kan membuat orang bergeser lagi dan seterusnya. Terus hakko jihadi. Ini kata-kata jihad, yang sesungguh-sungguhnya jihad itu adalah bersungguh-sungguh. Apakah bersungguh-sungguh itu levelingnya adalah pasti yang perang yang paling bersungguh-sungguh? Enggak, belum tentu. Yang bersungguh-sungguh itu yang paling rasional, paling realistis setelah memaksimalkan analisa, berpikir, kesimpulan ketika mengambil keputusan itu betul-betul serius. Itu yang betul-betul. Ada kalanya perang malah nggak boleh, gara-gara kita bersungguh-sungguh. Gara-gara kita bersungguh-sungguh, akhirnya perang malah tidak boleh. Ya kayak Rasulullah, udah hijrah sekalipun Hamzah sama Umar ngajak perang mulu, kata Rasulullah entar gitu. Jadi Amrozi itu nggak bersungguh-sungguh, mungkin kerja dia bersungguh-sungguh, mikirnya nggak bersungguh-sungguh, sehingga bisa dikibulin orang. Yang kayak gitu kan selalu proksi, walaupun mungkin nggak menyadari. Makanya jihad Palestina itu atau perang-perang serius itu biasanya teroris malah nggak ada. Mau Al-Qaeda, mau apa? Malah nggak ada, bahkan ISIS itu bahkan ikut menyerang Palestina gitu loh. Lucu kan? Ini kemana nih? Berarti memang selama ini ada sponsor state-nya, ada negara yang menspon, istilahnya mereka nggak ada duit gitu. Kenapa nggak ada duit? Karena sponsornya nggak ngasih duit. Jadi kalau dia bikin bom ya sponsornya ngasih duit gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, yang saya maksudkan supaya clear, makanya ada definisi jihad tarbawi, jihad ilmi, jihad ini, jihad itu, dan seterusnya. Bahkan banyak orang yang ingin memanipulasi mana jihad, umpamanya gini, jihad itu tidak selalu perang. Ya memang tidak selalu perang, siapa bilang bahwa jihad itu selalu perang? Tetapi ini jangan lupa, kata perang itu ada dalam Al-Quran tanpa harus dinisbatkan bagian dari jihad. Wa kutiba alaikumul qital, itu qital mau ditafsirin apa lagi? Gitu loh. Cuman apakah jihad itu suatu saat akan perang? Ya, menurut Allah 90% kalau boleh saya bilang, kata jihad dalam Al-Quran itu bagian dari termasuk perang. Cuman ada kalanya perang itu tidak jihad ketika dilakukan dengan tidak bersungguh-sungguh. Kalau gitu gimana? Ya kalau ente di Palestina sana, maka tafsir yang paling logik, aplikatif, langsung dieksekusi, ya perang.
Atau seandainya Palestina cuma di Depok sana gitu ya, cuma berapa puluh kilo dari sini gitu. Maka kajian Tafsir sini jihad itu langsung aplikasinya perang. Tapi kalau sekarang ya enggak, kita lagi jihad melawan corona. Ya, mau ada teori konspirasi atau tidak, karena nggak bisa dibuktikan, hanya masuk akal gitu. Tapi yang jelas kita sudah menghadapi fakta, dan faktanya sudah terlanjur tak terkendali karena yang mendrive negeri ini nggak tahu kenapa kok bisa begitu gitu loh. Ketika mau lockdown, gagasan lockdown mau dikeluarin, duit udah nggak ada. Kata Sultan Jogja, orang kuat ngeragati. Kalau mau lockdown sudah nggak kuat biayain gitu. Ya tetap saja kita tidak boleh konyol. Nggak boleh konyol karena orang terpapar corona bukan karena pakai masker, pasti karena nggak pakai masker, entah karena abai, cuek, lalai atau lengah. Itu pasti salah satunya virus itu masuk karena orang itu nggak pakai masker atau sedang nggak pakai masker, sedang nggak jaga jarak, entah lagi takziah, entah lagi tarweh, entah lagi sholat id, nggak peduli gitu loh. Nah jihad kita, hakko jihadi itu termasuk memaksimalkan ikhtiar. Ya kayak Rasulullah bangun parit, Khandaq 5 km, lebar 5 meter, dalamnya kurang lebih sama, 6 hari. Emang Rasulullah nggak tawakal? Wah kamu nggak tawakal, nyawa itu milik Allah. Iya tapi udah dititipkan ke kamu, suruh dijaga gitu loh. Lagian kalau fatwa udah jadi, nggak di bawah nggak boleh gaduh lagi, tapi YouTube masih gaduh terus tentang masalah ini. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Itu jihad kita sekarang. Itu bagian hakko jihadi. Bagian dari hakko jihadi. Jihad itu beneran gitu, nggak main-main, nggak selengean, berpikir. Ingat loh, perangkat intelektualitas yang Allah berikan kepada manusia itu ada auditnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya telinga, mata, otak sungguh akan ditanya. Artinya jangan suka mengambil keputusan sebelum memakai perangkat melihat, mendengar, menganalisa, memutuskan. Baru eksekusi. Sam'a, basar, fuad. Jadi nggak boleh gerudak-geruduk, nggak boleh gerabak-gerubuk gitu loh. Melalui sebuah proses. Apalagi bahannya hoax, nggak boleh. Informasi harus fix. A1, istilah orang intelijen. Setelah itu dianalisa, dibikin analisa, result segala macam bla bla bla. Wah ini tindakan kita. Jangan main-main. Allah nitipkan perangkat intelektual dan itu ditanya. Ya itu ditanya. Jadi jangan sekali-kali umat Islam korban hoax, apalagi penyebar hoax. Nah, hakko jihadi. Jadi kita ini orang yang nggak main-main, yang bersungguh-sungguh betul-betul memaksimalkan ikhtiar kita, tapi semua tidak keluar dari hududullah. Nah itu. Setelah itu 3 kita lakukan, baru Allah mengatakan huwajtabakum. Disitulah Allah memilih kalian. Disitulah Allah memilih kalian. 1. Yang kedua, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak pernah menjadikan kalian di dalam agama ini adanya kejanggalan, kedetlokan, kesuntukan, selalu ada jalan keluar. Ada 2 pengertian penting yang harus kita pahami di sini. Yang pertama, agama ini sebetulnya sesuatu yang sangat mudah disosialisasikan. Karena tidak bertabrakan dengan fitrah manusia, tidak bertabrakan dengan alam semesta. Yang diperintahkan pasti kebaikan, konstruktif dengan kebaikan. Yang dilarang pasti keburukan,
dan konstruktif juga dengan bentuk keburukan yang lebih universal. Nggak ada ceritanya Islam kok melarang sesuatu kok nggak aplikatif, memerintah sesuatu kok nggak aplikatif, nggak rasional, nggak realistis, nggak mungkin. Ketika agama mismatching dengan keadaan, ada. Disitulah kata para ulama menjadikan gimana? Kalau pakai masker nanti sujudnya hidungnya nggak nyentuh tanah dong. Emang selama ini nyentuh tanah apa? Itu kan cuma fikih. Selama ini juga nyentuh karpet, nyentuh sajadah. Yang nyentuh tanah berarti zaman Nabi. Emang lantai masjidnya tanah gitu loh. Artinya apa? Selalu ada jalan keluar. Jangan dibikin terus frustrasi gitu. Gimana sholat di masjid? Ya bagi jaga jarak, pakai masker, pakai hand sanitizer gitu. Wah kalau gitu perintah Rasulullah untuk merapatkan shaf gimana? Nanti setan datang di sela-sela itu. Dajjal ini. Ya nggak begitu juga gitu. Enggak begitu juga. Karena apa? Ya memang kita harus mengkombinasi seperti sholat terus berdiri. Pak, saya nggak punya kaki. Maksudnya dipaksa juga. Saya pernah sholat celentang, Pak. Duduk aja nggak bisa. Di kapal kayu lagi nyebrang masa muda dulu dari misi dakwah Wami dari Bitung itu Manado Sulawesi Utara nyebrang ke Ternate 19 jam lebih Pak. Gara-gara itu musim ombak. Saya coba sholat duduk, pas sujud kejedot, pas bangun menjeledak gitu. Ya udah akhirnya sholat telentang aja. Nah, mau dipaksa, sholat itu syarat rukunnya harus berdiri. Keadaannya nggak mungkin Mas, kan gitu. Seperti orang makan bangkai. Bangkai itu haram. Ya kalau saya nggak makan yang ini, saya mati. Mana lebih berharga kan gitu. Itulah agama kita. Ada mutaghayyiratnya, ada yang boleh dirubah. Makanya ada kaidah fikih yang usul fikih namanya likulli halin ibadatuha wa likulli zamanin muamalatuha. Di setiap keadaan ada cara dan metode beribadahnya, dalam beda zaman akan beda muamalahnya. Mosok bisnis online haram. Itu berpikirnya nggak cerdas. Kan ya dan biadin harus hand to hand. Hand to hand itu kalau beli nasi uduk Pak, kalau beli kopi 10.000 ton mosok hand to hand. Yang kayak gitu loh, otaknya kurang jalan. Mungkin nggak ente transaksi peti-petian ribuan kontainer kok terus hand to hand? Nggak mungkin, pasti pakai garansi, survei, akte kayak gitu. Barangnya nggak harus walaupun kadang-kadang memang bahaya. Bahayanya apa? Kadang-kadang orang sibuk di wilayah tertentu yang kita nggak pernah ngerasakan transaksi kopi udah naik turun berbulan-bulan, padahal kopinya belum dipanen. Nah itu yang bahaya. Yang bahaya. Kejujuran akhirnya. Nah contoh-contoh seperti itu harus kita tahu ya. Min haraj itu bahwa nggak ada cerita Islam kok nggak bisa diterapkan gara-gara zaman tertentu. Nggak boleh ngeyel gitu itu. Kita harus cerdas. Ada tajdid, ada ijtihad. Nah, itu dijamin oleh Allah. Agama anytime bisa ditegakkan. Tinggal mau atau tidak. Terus setelah itu kita dikuatkan oleh sejarah. Millata abikum Ibrahim. Jangan salah, agama kamu sejarahnya panjang. Dari zaman Nabi Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin. Dialah yang telah beri nama kepada kalian muslimin. Min qablu. Sebelumnya wa fi hadza dan juga di dalam Al-Quran ini. Apa? Liyakunur rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Semua prosedur tadi ujung-ujungnya Rasul akan jadi saksi atas kita dan kita harus jadi saksi atas peradaban dunia. Harus kita itu superior dengan pemahaman kita, dengan kepercayaan diri kita yang berkarakter seperti ini, berperilaku seperti ini, harus percaya diri.
perkara kita sukses menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas. Alhamdulillah. Kalau enggak jangan ikut-ikut. Wah, ini udah zamannya orang kayak gini kok. Kalau kita enggak ikut-ikutan kita enggak kebagian. Nah, itu orang gila. Negeri ini memang lagi kacau. Kalau kita enggak ikut rusak, kita kalah. Sistem lagi berantakan. Kita manfaatkan keberantakan ini. KPK sekarang udah gak berfungsi. Kesempatan kita ikut korupsi, gak akan ditangkap. Kan gitu lama-lama. Negeri ini milik kita juga. Kita lebih berhak. Lama-lama gitu juga. Daripada orang lain yang mengkorupsi, mendingan kita. Kalau yang lain kan untuk membangun diskotik. Kalau kita membangun pesantren. Nah, akhirnya pesantren hasil korupsi. Akhirnya siapa yang senang? Ya setan yang senang. Memang darurat, Pak. Darurat. Sekarang apa-apa butuh duit kok. Yang punya duit siapa? Susah jalan keluarnya, susah sekali. Inilah namanya episode Mulkiyah Jabriyah. Susah kita untuk bebas. Sekarang kita lagi dipaksa-paksa. Jadi, kalau gitu apa dong? Solusinya buat kita aja nih sekarang. Fa'aqimus shalah. Wa atuz zakah wa tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya udahlah, tegakkan sholat, bayarkan zakat, terus berpegang teguh kepada tali Allah, jangan bergeser dari pijakan di barisan Allah, jangan bergeser dari posisi di belakang Allah. Quran dan Sunnah terus, karena dialah pemimpin kalian dan Allah sebaik-baik penolong, sebaik-baik pemimpin. Kalimat ini sering kali saya dengar postingan WA dari teman-teman di Palestina, karena mereka sangat percaya kepada Allah dan hanya tawakal kepada Allah dan selalu bertahan untuk tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi clean ya, bahwa apakah di akhirat kita nanti jadi tersangka atau saksi, nanti dibaca ulang di rumah ya. Surat Al-Hajj ayat 77 sampai terakhir ya. Cuma 2 ayat sih. Ya, 2 ayat 77, 78. Ini yang perlu kita pahami. 2 ayat ini pedoman dan panduan agar visi dan misi kita untuk bisa menjadi saksi peradaban manusia, dunia akhirat kita berhasil. Di dunia ini TKP-nya. Itu di mana? Ngapain? Berpihak kepada siapa? Dukung siapa? Dukung yang zalim. Mau jadi saksi, mustahil, tersangka iya loh. Apalagi jadi saksinya dalam rangka cari duit. Apalagi mendukungnya untuk cari rezeki. Wah, parah itu. Di akhirat tersangka itu. Tersangka. Kalau itu sedikit banget dong yang nggak tersangka. Emang karena iblis itu berhasil di surat Saba itu ayat 20 Allah mengatakan iblis itu sukses. Walaqad saddaqa alaihim iblisu dzannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Dan ternyata telah terbenarkan kepada iblis prasangkanya, mimpinya, cita-citanya yang ingin menyaksikan manusia, maka manusia keturunan Adam mengikuti iblis, illa kecuali fariqan, kelompok kecil minal mu'minin, dari orang beriman. Tentunya kita deg-degan tapi harus terobsesi. Semoga aku kelompok kecil ini, yang masalahnya adalah kecil itu ada seleksi. Apa seleksinya? Satu hal yang dipastikan di ayat berikutnya, orang yang banyak mengingat akhirat. Inna akhlasnahum bi khairatin dzikradar. Bahwa hamba Allah yang bisa selamat dari iblis cuman illa ibadaka minhumul mukhlasin. Illa ibadallahil mukhlasin. Mukhlasin itu sudah Allah jelaskan siapa mereka? Orang yang orientasi hidupnya adalah sukses akhirat. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikradar. Nanti buka di surat Saba ya ayat 21 bahwa penjelasan Allah bahwa yang selamat dari iblis adalah yang betul-betul ingat akhirat. Jadi kalau ukuran sukses kita dunia, hati-hati. Kerekrut sama iblis. Tapi kalau ukuran sukses kita akhirat, insya Allah aman dari iblis. Wallahu a'lam bishawab, udah jam 6 kurang sedikit. Kalau ada yang mau bertanya silahkan.
kita tidak berdiskusi tentang orangnya, tapi berdiskusi tentang masalahnya. Jadi la yu'raful haq birijal, walakin yu'raful rijal bil haq. Kita kenali orang dengan kebenaran, bukan mengenali kebenaran dengan orang. Jadi kita nggak boleh figuritas. Jangan sekali-kali right or wrong is my ustad. Ya, jangan. Itu satu. Kalau begitu gimana? Berarti kontennya, objek diskusinya. Kalau diskusinya akidah, kita galak. Karena ciri khas akidah itu radikal. Kalau bukan radikal, bukan iman. Kalau iman itu harus radikal. Hak ya hak, batil ya batil. Termasuk dalam akidah itu ideologi. Kalau pemikiran, ideologi itu hak, batil. Liberal boleh nggak? Nggak boleh. Secara substansi murtad, itu tegas. Nah gitu ya. Tapi kalau cuma jenggot sama nggak jenggot, isbal sama nggak isbal, ulama dulu nyantai semuanya. Belakangan aja nggak nyantai karena banyak mazhab Hambali pulang ke Indonesia. Memang fatwanya Ibnu Qayyim, fatwanya Hambal itu wajib pelihara jenggot, isbal dosa gitu. Tapi Imam Syafi'i enggak. Nah kita latar belakangnya Syafi'i, ya itu kita nyantai. Saya nggak ikut terlibat. Saya malah udah silahkan aja gitu, damai aja gitu. Kalau masalah kunut nggak kunut, ente harus nyantai. Tapi kalau masalah akidah Pak, masalah hak dan batil, dolim dan didolimi, ente harus tegas. Tapi kalau khilafiyah, ente harus santai. Yang aneh adalah kalau khilafiyah dia berkenengan, ngotot-ngototan, bikinan urusan yang ideologi, politik, ekonomi, santai. Ya ini yang parah. Jadi kebanyakan orang kalau nggak hati-hati, salah ngambil teman dan salah ngambil musuh. Yang seharusnya bukan musuh jadikan musuh, yang seharusnya tidak boleh jadi teman dijadikan teman. Masa berantem gara-gara isbal? Padahal fatwa ulama yang selama tidak sombong, nggak apa-apa, itu banyak banget. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Syaukani, atau ulama modern Yusuf Qaradawi, nggak masalah. Walaupun saya suka isbal, tapi saya nggak berkenengan, karena yang pasti isbal nggak salah, isbal itu bagus gitu loh. Tapi bukan berarti boleh ngenyek sama yang cingkrang itu bagus, tapi kebagusannya tidak boleh membuat dia congkak kan gitu. Jadi cingkrangnya bagus, congkaknya jelek gitu. Apalagi udah nggak mau cingkrang, congkak ya tambah parah lagi gitu loh. Nah dalam hal ini saya tahu lah. Tapi kalau sudah di medan pertempuran ideologi, kita harus tegas-tegesan. Kita harus berani berkata tidak untuk yang berbau virus-virus. Ini hati-hati ya. Kalau virus corona mati dikubur, selebihnya tanggung jawab kuburan masalah amal. Tapi kalau virus kemusyrikan, virus kekafiran, virus kemurtadan itu yang bahaya. Wah, saking pinternya lama-lama ragu sama Al-Quran, itu lebih dari virus corona itu. Nah gitu loh Pak. Jadi Bapak tinggal lihat, jangan lihat orang yang berdebat, tapi kontennya. Kalau kontennya penting kita serius, kalau nggak penting kita nggak serius. Tapi ya gitulah, sebagian orang menganggap, memang ada satu kaidah, orang yang terbiasa ngurusin hal kecil-kecil, memang nggak pernah ngurusin yang besar-besar. Jadi ciri khas orang yang ngurusin yang kecil-kecil, memang dia tidak punya otak cukup besar untuk ngurusin yang besar-besar Pak. Nah itu jangan diikutin. Nah sekarang umat lagi ribet. Lah kan Baghdad jatuh kenapa? Karena khilafiyah mazhab. Kalau Andalus jatuh dan hilang kenapa? Khilafiyah politik. Kalau Andalus sudah 20 kelompok bertikai kepentingan kekuasaan. Kalau Baghdad itu mazhab Pak. Zaman Baghdad lebih parah dari hari ini. Zaman Baghdad itu orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara Asy'ari sama Salafi. Bisa ada korban nyawa dulu. Makanya Baghdad hilang. Jadi kita stop lah. Asy'ari Salafi stop gitu ini. Tapi kalau masalah liberal dan bukan liberal Pak, gitu Pak. Kalau orang sudah mengatakan semua agama itu sama, itu resmi murtad Pak. Kontennya murtad resmi. Walaupun orangnya perlu diadili. Kenapa ngomong kayak gitu? Tapi secara substansi itu orang sudah murtad.
Gitu. Jadi kalau orang udah murtad ya jangan kemudian ente ragu untuk tidak berpihak kepadanya. Walaupun tidak boleh kita sebutkan namanya. Kenapa? Kita bukan lembaga peradilan. Kalau lembaga peradilan memang harus menyebutkan nama dan nggak boleh salah nyebutnya. Tapi kalau belum peradilan, bahkan polisi sekalipun hanya boleh ini sih inisial, ya. Kan gitu ya. Wallahualam bishawab. Kondisi ekonomi Nabi Ibrahim tidak bisa dibandingkan dengan kondisi ekonomi hari ini, nggak bisa apple to apple. Karena kondisi ekonomi waktu itu betul-betul masih natural ya. Penghasilan orang itu nggak jauh-jauh dari beternak, bertani, berdagang gitu. Nggak jauh-jauh dari kayak gitulah. Atau jadi buruh atau jadi pegawai orang, jasa kayak gitu. Artinya saya tidak punya detail informasi struktur ekonomi waktu itu, tapi Nabi Ibrahim berkecukupan. Cuman pada generasi tertentu memang ada paceklik kan gitu. Nah, apakah ekonomi waktu itu sebagai tantangan sangat real? Enggak. Tantangannya tidak terlalu real. Karena orang untuk bertahan hidup jauh lebih mudah. Kalau sekarang itu tantangan ekonomi jauh lebih kepada dominasi, hegemoni. Orang terpaksa harus punya ATM, punya rekening bank, padahal itu tahu itu lembaga riba. Negara harus ngutang, ya karena memang nggak terlalu cerdas untuk tidak ngutang, pokoknya gitu. Dan lembaga utang itu jelas lembaga jerat kan. Dari dulu rentenir itu tujuannya adalah nggak pernah berubah, mau dilenong, mau diketoprak, mau disandiwara radio, rentenir itu tujuannya adalah menjerat. Itu beda sekali. Apalagi di zaman globalisasi, negara sudah begitu modern, sistem transaksi modern, ya ekonomi hari ini Pak nggak bisa dibandingkan dengan ekonomi tahun 40-an sekalipun. Apalagi zaman Nabi Ibrahim itu tahu itu cryptocurrency itu, katakanlah Bitcoin ya, naik gara-gara satu orang ngomong itu, Elon Musk turun gara-gara satu orang ngomong, naik lagi gara-gara satu orang ngomong. Orang mendadak laba gara-gara satu orang ngomong, narasi, gara-gara narasi, keasikan yang kemudian memblunderkan itu terjadi. Keasikan yang tidak rasional, keasikan yang tidak realistis itu terjadi sekarang. Rumit. Jadi ekonomi sekarang, politik sekarang itu sangat ditentukan oleh kekuatan narasi. Kalau dulu adalah kekuatan kerja keras. Kan beda kan? Narasi sekarang yang menentukan itu. Nanti Indonesia pokoknya ini clear utang. Oh, rebutan nolong, tapi nggak mungkin nolongnya itu tulus gitu loh. Iya kan? Pasti lah gitu. Nah jadi jangan dibandingkan. Tantangan ekonomi itu tantangan terberat. Karena memang fitnahnya Bani Israel itu wanita. Kalau fitnahnya umat Islam itu dunia, materi. Ya kayak setelah hijrah ke lembah timur Sungai Jordan oleh Yosua bin Nun, terus pecah menjadi dua kerajaan, terus kehilangan eksistensi agama gara-gara berdamai dengan kearifan lokal. Itu gara-gara perkawinan, gitu. Kuil Sulaiman hilang, sebelum hilang pecah dulu juga gara-gara perkawinan kalau dulu kebanyakan gara-gara besanan jadi dengan orang musyrik jadi sinkritis kira-kira gitulah. Itu beda di situ. Kita nggak usah perbandingkan, kita punya jalan keluar. Seharusnya memang masjid tetap dibuka, tapi dengan protokol. Tapi kalau kira-kira dia nggak sehat, dia takut ketular atau imun lagi rendah, ya kondisional. Jadi fatwanya tidak saklek, namanya juga fatwa. Fatwa itu bukan fikih. Sudut pandang fatwa itu setelah melihat kondisi. Kayak saya jarang sholat di masjid kecuali jauh. Karena apa? Karena masjid depan rumah saya nggak mau pakai protokol. Enggak mungkin lah saya ikut-ikutan begitu kan, saya harus bertanggung jawab pada diri saya sendiri, otak saya, keluarga saya gitu loh. Sementara saya kalau ke situ kan harus jadi imam. Cuman DKM mengatakan, ya udah saya pamit aja. Saya kalau nggak protokol saya nggak ke situ gitu loh Pak. Ya berarti fatwa buat saya kan, ya saya yang tahu. Cuman mereka tahu baik-baik aja. Kalau anak saya bisa ikut sholat, jaga jarak, pakai masker gitu loh Pak. Tapi hand sanitizer kontrol, nggak ada orang kampung.
Kita kan orang kampung nggak ada, ya itu Bangkalan, Magelang itu Jeporo itu kampung yang kena di dukun di Lamongan kena kampung. Belum takut ya kita nggak ngomong belum nggak berani juga. Tapi pasti kalau kita disiplin dan nggak lengah, nggak lalai, insya Allah nggak kena gitu loh. Udah disiplin, abai, lengah, lalai, baru kan kena gitu. Kan hampir semua klaster sekarang ini yang di daerah, kalau nggak klaster kondangan, kalau nggak klaster takziah, itu ya pasti kan karena momentumnya bukan kata takziahnya, tapi takziah itu suka melo, terus peluk-pelukan, apalah, deket, terus ada makanan. Tapi kalau kondangan pasti karena prasmanannya, orang sendoknya dipakai berkali-kali oleh banyak tangan, kebetulan habis musim mudik. Orang mudik kan sekarang oleh-olehnya macam-macam. Ada oleh-oleh virus dan betul-betul langsung matinya banyak. Kenapa? Ya memang teori medisnya begitu. Entah apa di balik itu ada konspirasi atau apa, kita sudah ngadepin fakta. Kita tidak bisa lagi teori nilai atau logika. Yang kita pakai adalah empiris. Akidah kelar, hasbunallah wa ni'mal wakil. Syariat udah diselesaikan dengan ibadah improvisasi. Tapi akal kita mana? Akal kita harus menghadapi fakta. Nah itulah kira-kira ya. Dan saya juga nggak ikut ribut sih. Mau terserah aja orang. Saya bukan nggak punya otoritas, nggak punya kompetensi. Akhirnya saya hanya keluarga saya. Kemarin ada undangan kondangan gitu di Jakarta. Ya nggak usah. Yang penting kita transfer aja apanya. Amplopnya kita transfer. Kak ini kan peraturannya begini. Enggak, takutnya ada yang nggak disiplin. Saya bilang. Dari 100 undangan takutnya ada 2 orang yang nggak disiplin, itu sudah jadi masalah kan gitu. Oh, kalau gitu gimana ya? Disiplin kalau nggak kompak kan nyaris nggak ada gunanya. Saya bilang. Jadi fatwa seperti ini Pak di Robitul Alam Islami itu ada Majma' Fiqhil Alami sudah ada dan sudah memutuskan. Mengikat Mekah, Al-Azhar, Syekh Al-Azhar udah sepakat. Jadi ngapain kita gaduh oleh ustadz-ustadz lokal? Wah haji jadi ditiadakan berarti kita menentang. Menentang gimana? Kalau ente jadi orang Saudi, tiba-tiba haji dibikin terus jadi ledakan klaster haji, jauh lebih berat resiko politiknya, resiko diplomasinya ketimbang memperkecil jumlah pelaksana haji yang hanya gitu, yang kayak gitu Pak. Jadi nggak usah nanya fikihnya, fatwa per orangnya itu beda-beda. Jadi nggak usah dibanding-bandingin akhirnya. Dalam kondisi A mungkin fatwa A tepat, dalam kondisi B fatwa A nggak tepat. Tapi pastikan protokol dilakukan bukan karena jamaah itu klaster, kerumunan, nggak jaga jarak, nggak pakai masker gitu. Kok mall nggak kena? Mall itu ada hand sanitizer-nya, ada takar suhunya, kan gitu. Pasar tradisional ya kita ke pasar tradisional, tapi minimal pakai masker dan jaga jarak, kan begitu. Jadi sekarang ini yang diadili bukan kualitas akidah kita, tapi kecerdasan kita. Setelah selesai masalah akidah, setelah selesai masalah syariat urusan para pemberi fatwa. Wallahu a'lam bishawab. Udah nggak ada lagi Pak? Ya kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza ma'qul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.